Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Rodi Channel. Hari saya membahas beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di channel saya. Bagaimana alat ini bisa digunakan, bagaimana cara membuatnya. Oke, sedikit saya kasih masukan. Ini sebenarnya inovasi saya buat karena saya di khususnya daerah Kota Medan, saya jualan kipas angin. Nah, oleh karena itu kipas angin sering mengalami namanya rusak karena macet. Itu paling ya nggak jauh-jauh lah, namanya gesekan besi, pasti ada namanya kerusakan di bagian asnya. Oke, lalu saya memulai jual kipas angin ini sedikit cerita saja. 2020 zamannya Covid, penjualan kipas angin hampir meletup dahsyat sekali. Hampir bisa kita menghasilkan satu hari itu 1,5 juta, lumayan juga, karena tapi tidak tiap hari ya, kita hanya 1,5 juta itu untuk di hari Sabtu saja. Dan singkat cerita, banyak yang komplain kipasnya macet, udah ganti posisi yang baru selalu kipasnya macet. Dan akhirnya ini saya cari di apa juga di YouTube juga, kebetulan langsung direspon teman saya yang ada di Surabaya. Nah, dia membuatkan alat inovasinya seperti ini. Saya juga nggak tahu ini, tapi kalau menurut saya ini adalah besinya besi baja. Kalau mau buat seperti ini boleh, asal besi padat. Yang kedua, uliran sini sesuai ukuran bearing. Kalau mau buat bearing yang untuk as besar boleh saja, tapi mungkin dipisah aja, nggak seperti ini ya, mungkin dibuat jadi 2 pasang lah, satu yang besar satu yang kecil. Lalu dalamnya ini dibubut lah, biasanya tukang bubut udah tahu nih. Lalu ini persis ukurannya ini sama ini. Ini untuk nekan ke dalam, untuk membuat presisi si dinamo tersebut bisa membentuk dudukan si ini tadi, bearing tersebut. Lalu ini untuk menekan ke dalam lagi. Jadi kenapa ini harus ada? Karena kalau di bagian gearbox belakang ini nanti akan nyangkut. Jadi harus ditekan lagi dengan ukuran yang sama. Jadi dia akan nongol ke atas. Dan yang kedua, kita untuk mengurangi ada namanya ring di bagian asnya itu. Itu ada ringnya. Sebenarnya kalau udah pakai ini mesti harus kita tambah juga. Ada yang ditambah, ada yang tidak gitu ya. Tergantung ukuran asnya lah. Presisi pegangan yang ada plastik itu, yang seperti ring plastik, nah itu. Nah, ini landasannya. Jadi kalau ini harus ketemu dengan ini. Nah, ini landasannya. Jadi teman-teman, ini harus pas, press. Nah, ini dongkrak ini untuk ngepres. Oke lah, ini presnya pakai hidrolik. Ada tadi teman-teman menggunakan tanpa hidrolik. Ya kalau tanpa hidrolik boleh saja menggunakan dinamo listrik. Nah, itu inovasi yang berbasis elektrik lah. Tapi kalau mau teman-teman sederhana, ya saya sederhana. Ini biayanya, ini saya beli dari barang-barang bekas seharga 50. Ini buat gini 6,5. Ya, ini saya pesan dari teman saya ini 250. Hanya begini tok. Sebenarnya bukan karena mahalnya bahannya ini, tapi mahalnya karena inovasinya saja. Jadi saya niru ini dan ya puji Tuhan sekarang cukup lumayan lah. Penjualan saya di kipas angin, komplainan sedikit, tidak terlalu banyak lagi seperti yang dulu. Dulu masih banyak komplainan, sekarang udah. Begitu pasang dinamonya langsung kita press. Begitu kita pasang langsung kita press. Jadi posisinya ini seperti ini teman-teman. Ini posisinya di atas, ya kan? Lalu nanti si batok tersebut posisinya menghadap seperti ini. Sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tadi posisi yang ini seperti ini. Nah, lalu ini di sini. Landasan awal nanti yang ini, yang press bagian bawah. Nanti setelah itu dibalik lagi, dibalik seperti ini, seperti ini. Lalu dipres balik supaya menekan ini ke dalam, karena nanti takutnya nyangkut. Yang kedua, saya kemarin ada kesalahan ini yang nggak saya bor, jadi miring. Begitu pasang presisinya berapa mili, langsung dia nggak bisa. Jadi ini teman-teman harus tahu posisinya ini. Jadi ini adalah di bagian bawah, ini di bagian atas. Saat nanti sudah terbalik juga, ini di bagian sini juga. Tetap dia posisi kop juga nih. Seperti itu.
Ini sangat simple, tapi menurut saya dahsyat. Menurut saya luar biasa inovasi seperti ini. Karena salah satu ya setiap ada problem permasalahan kipas angin, mau sejago apapun kipas angin ya bosingnya itu tidak bisa kita jamin juga lah. Tapi kalau bearing pasti bisa kita, ya kita anggaplah seperti ban sepeda motor. Coba kalau ban sepeda motor pakai bosing, saya rasa besok-besok pasti seret. Nah, tetapi kita berkacanya seperti itu. Jadi kita ambil di seperti apa, ban sepeda motor yang pakai bearing, otomatis lancar kan. Nah, coba kalau dia pakai bosing, macet pasti. Dikit-dikit pasti ke bengkel. Nah, kita ngambil berkacanya dari situ dan akhirnya kita buat kipas angin. Karena kipas angin juga sama seperti perputaran roda dari perputaran arah searah jarum jam, dan itu yang bisa menghasilkan putaran yang sempurna. Saya yakin dengan adanya alat ini, ya niscaya ini masih belum saya perjualbelikan untuk alat ini karena masih saya pakai. Saya juga belum tahu nih bahannya seperti ini, saya belum coba. Tapi niscaya nanti kita akan produksi seperti ini. Mana tahu teman-teman mau request ataupun ini apa namanya, mau membuatkan alat seperti ini, ya niscaya nanti kita siapkan bahannya. Tapi yang presisi pengeluaran biaya seperti ini adalah kurang lebih ya habislah 1 juta. Kalau bisa teman-teman tanpa ini nanti kita tekan balik ke sini lagi supaya dia otomatis, gunakan per yang bekas lah, supaya nanti posisinya ini enggak seperti, jadi seperti hidrolik lah, tek 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 tek, begitu dipres, begitu dikempesin yang ini langsung turun ke bawah otomatis. Atau mungkin bisa menggunakan motor listrik supaya menekan ini tanpa harus menekan seperti ini. Mungkin bisa dicarikan motor listrik yang besar bisa memutar seperti itu. Atau mungkin di suatu saat saya akan modifikasi berbentuk elektrik. Mudah-mudahan saya bisa menambah ilmu pengetahuan. Seperti itu teman-teman. Dari video saya semoga bermanfaat. Saya yakin dengan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman, semoga itu bermanfaat, menambahkan rezeki, seperti khususnya teman-teman yang di bidang-bidang teknik. Ya mudah-mudahan lah dilancarkan rezekinya dengan seperti ini. Kemarin saya teman-teman menanyakan kepada saya berapa biayanya, apa saja yang dibutuhkan ya. Ini seperti di belakang ada tiang besinya, ini pokoknya ini kokoh aja. Supaya ini yang penting ala ngepres ini minimal ini baja ya. Jadi jangan sampai ini kalah dengan ini. Kalau ini bengkok ya nggak bisa dipres karena ini keras. Apalagi kalau namanya Mas Pion keras ini. Seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa memodifinya sedemikian rupa lah, terserah lah. Inilah alatnya, ini bahannya. Mau teman-teman ini ukuran dari bearingnya sesuaikan saja. Ini gambarnya, bentuknya saya tidak pilih ilmu, langsung aja nih. Ini bentuknya seperti ini, ukuran dalamnya berapa? Ukur aja dalamnya apa namanya, diameter siapa namanya si bearing tersebut. Nah ini landasannya. Ini nggak ada di bagian belakang, ini taplak biasa saja. Nanti kalau bisa ini jangan geser-geser juga, kalau bisa dilas. Jadi antara ini sama ini tidak geser-geser gini. Kalau geser-geser gini dia, inilah akibatnya nanti seperti yang saya alami ini. Udah saya press, begitu saya pasang nggak presisi. Nah itu seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga sukses selalu. Untuk teman-teman teknisi ya inilah saya, hanya berbagi ilmu saja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.